Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara dugaan korupsi cuci emas bukan hanya kepada 6 ex pejabat Antam semata, tapi juga kepada direksi PT Antam yang menjabat kurun waktu 2010 sampai 2021. Hal tersebut dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pimpinan Denny Arsan Fatrika dalam salah satu pertimbangannya saat bacakan vonis kepada 6 ex pejabat UBP LM Antam. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa memiliki peran yang sama namun dalam waktu berbeda, yaitu secara melawan hukum melakukan praktik jasa peleburan dan pemurnian logam mulia bagi para pelanggan Antam yang sebagian besar pemilik toko emas. Praktik yang berjalan selama 11 tahun tersebut, para terdakwa telah melanggar ADART perusahaan BUMN, yaitu seharusnya hanya menerima peleburan hasil tambang dengan sistem kontrak karya dari penambang. Tapi mereka justru melakukan kerjasama non-kontrak karya dengan pemilik toko emas. Mereka juga tidak melakukan pengawasan serta memastikan asal-usul bahan baku emas yang akan dicuci di UBPP LM Antam. Oleh sebab itu, Hakim menilai selama kurun waktu 11 tahun tersebut pastinya para terdakwa juga telah melaporkan kepada atasannya, yaitu para direktur PT Antam. Sehingga Hakim menyatakan pertanggungjawaban pidana juga harusnya kepada para direksi BUMN tersebut. Merupakan kesalahan sebagai kesengajaan. Menunjuk fakta hukum di persidangan, yaitu 1. Para terdakwa berkedudukan sebagai pimpinan UBPP PT Antam, merupakan pimpinan unit bisnis yang secara struktur organisasi berdasarkan keputusan direksi PT Antam tentang susunan organisasi UBPN bertanggung jawab kepada direksi PT Antam. 2. Kegiatan jasa libur cap dan kegiatan jasa pemurnian yang telah berlangsung cukup lama, lebih dari 11 tahun, yaitu sebelum 2010 sampai 2017 untuk kegiatan jasa libur cap dan hingga tahun 2021 untuk kegiatan jasa pemurnian, sebelum dan setelah terdakwa menjabat sebagai pimpinan dari UBPPM PT Antam. 3. Kegiatan jasa libur cap dan kegiatan jasa pemurnian yang tertuang dalam RKAP yang disusun khusus untuk UBPPLM dan kemudian digunakan sebagai bahan oleh direksi PT Antam dalam menyusun RKAP tahunan secara keseluruhan. RKAP PT Antam tersebut setiap tahunnya telah diajukan dan mendapat pengesahan dari Komisaris PT Antam. 4. Laporan kinerja dan laporan keuangan unit bisnis UBPPLM setiap tahunnya telah dilaporkan oleh para terdakwa kepada direksi PT Antam, dan di dalam laporan tersebut termuat adanya kegiatan jasa pemurnian scrap dan kegiatan libur cap. Maka Majelis Hakim menilai bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pidana para terdakwa selaku pimpinan UBPPLM, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab pidana direksi PT Antam, khususnya yang menjabat sejak tahun 2010 sampai 2021. Direksi PT Antam berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 Yunto pasal 92 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pelaksanaan kegiatan jasa libur cap dan kegiatan jasa pemurnian emas yang dilakukan oleh UBPPL PT Antam yang berlangsung lebih dari 11 tahun diketahui dan disadari oleh direksi PT Antam tidak sesuai dengan bidang usaha berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana anggaran dasar PT Antam, serta tidak pernah adanya upaya dari direksi yang bertanggung jawab dalam pengurusan PT Antam melakukan kajian dari aspek finansial, aspek manajemen, aspek teknis maupun aspek legal atau atas kegiatan jasa yang telah berjalan tersebut, termasuk tidak adanya upaya direksi untuk melindungi hak eksklusif PT Antam sebagai pemegang merek LM. Menimbang bahwa direksi PT Antam sebagai pengurus perseroan dan pengelola perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, pengurusan dan pengelolaan perseroan tersebut harus dilaksanakan secara beretikat baik, secara jujur dan berhati-hati, serta bertanggung jawab sebagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan jasa libur cap dan kegiatan jasa pemurnian yang telah berlangsung lebih kurang 11 tahun dan kegiatan tersebut tertuang dalam RKAP PT Antam, laporan keuangan setiap tahun, telah cukup memberikan bukti bahwa direksi PT Antam mengetahui atas kegiatan jasa libur cap dan kegiatan jasa pemurnian oleh UBPL PT Antam. Atas dasar tersebut, direksi PT Antam dapat diminta pertanggungjawaban selain pertanggungjawaban kepada para terdakwa. Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa
dalam periode jabatan masing-masing telah terbukti mengakibatkan kerugian atas keuangan negara. Dari masing-masing terdakwa berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara, ada yang terkategori paling berat, ada yang berat, dan ada yang sedang. Sedangkan menyangkut tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, keseluruhan terdakwa terkategori sedang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya berkenaan pertanggungjawaban pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan dalam kegiatan jasa libur cap dan kegiatan jasa pemurnian emas pelangi tidak hanya menjadi tanggung jawab para terdakwa selaku pimpinan UBPPL PT Antam, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab direksi PT Antam, maka majelis hakim berkenaan dengan penentuan berat ringannya pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa, walaupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 21 2007 telah menentukan rentang penjatuhan pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta hukumnya persidangan, yaitu pertanggungjawab pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pidana para terdakwa, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab pidana direksi PT Antam, khususnya yang menjabat sejak tahun 2010 sampai tahun 2021. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana badan kepada masing-masing selama 8 tahun pidana penjara. 6 orang ex pejabat unit bisnis peleburan dan pemurnian UBPP Logam Mulia Antam tersebut adalah PP UBPP LM Antam Tutik Kustianingsih Herman Senior PP Dodi Martimbang. 3 orang ex general manager yaitu Abdul Hadi Apicena, Muhammad Abi Anwar, dan Iwan Dahlan. Mereka telah terbukti bersalah berdasarkan fakta persidangan yang telah mendengarkan 65 orang saksi, 9 ahli, 7 orang saksi edit charge, dan 7 orang ahli yang meringankan serta 135 barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atau Kejaksaan Agung.